isi, dan juga mungkin ada beberapa siswa yang tidak masuk, dan nanti kita tanyakan dan kenapa alasannya tidak masuk, dan selebihnya ya sangat baik. Untuk hari sebelum-sebelumnya juga siswa itu aktif, mau belajar, dan saling berinteraksi satu sama dengan yang lainnya. Berarti sudah ada solusi yang diberikan sama siswa ya. Oke, Bu Riri, bagaimana pendapat Bu Riri selesai memberikan materi tadi? Apakah Bu Riri menyenangi tentang materi tadi bersama anak-anak? Oke Pak, terima kasih. Kalau untuk saya di kelas 7 ini ya Pak, karena anak kelas 7 ini kan anak tahun ajaran baru nih. Saya wajah-wajah baru yang saya temukan, mereka ini antusias sekali dalam pembelajaran saya temukan. Anak-anaknya tergolong pintar, jadi setiap yang saya tanyakan, mereka itu lebih banyak cenderung menjawab daripada diam. Gitu. Dari awal tadi saya kan pertama Zoom itu saya sudah membahas tentang literasi yang saya kirimkan ya, komik literasi yang di grup SMP. Saya sudah membahas dan saya pun bertanya kepada mereka, memang mereka itu membaca Pak. Setiap pertanyaan yang saya tanyakan bisa mereka menjawab. Berarti dari sana saja saya sudah tahu mereka ini kalau untuk belajar antusiasmenya itu sangat tinggi Pak. Minatnya untuk membaca itu tinggi. Terus kalau untuk dalam segi pelajaran ya Pak ya, mungkin yang nama anak-anak baru saya nggak tahu juga ya. Pasti dia cenderung, Cer, tugasnya mana Cer? Kadang ada terkendala jaringan, agak telat beberapa menit dari mereka, Cer, tugasnya mana Cer? Dan mereka sering bertanya Pak. Jadi kalau saya bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu, untuk anak kelas 7 sekarang nih, saya rasa mereka itu sangat bagus, sangat aktif ya. Pak. Jadi untuk kendala di daftar akhir ada beberapa siswa selama saya Zoom ini kali tidak ada gitu Pak. Contohnya kayak si Adit ya Pak ya. Adit saya sudah informasikan kepada wali kelasnya Bu Gustini. Saya bilang, Bu, Aditnya nggak pernah masuk Zoom dengan saya. Tugas saya pun juga tidak dikerjakan gitu. Bu Gustini sudah nelpon Adit, katanya paketnya tidak ada. Ya paketnya itu adanya di bengkel bapaknya kalau nggak salah wifi Pak. Jadi saya sudah konfirmasi sama Bu Gus, kalau memang nggak bisa untuk di Zoom, mungkin bisa informasikan ke saya, kan kita bisa video call nih melalui WA Pak, kalau dia pakai paket unlimited pun kalau tidak ada internetnya, kuotanya, tapi WA kan masih bisa kita untuk video call, itu untuk bertransaksi untuk materi ya Pak. Tapi kayaknya adiknya tuh tidak ada respon dengan saya gitu. Ada beberapa tugas tidak dikerjakan, masuk pun tidak. Tapi ada beberapa teman yang informasikan kepada saya, temannya si Adik di kelas 7, dia bisa bikin status di WA untuk status SG-nya gitu, tapi tidak masuk di Zoom saya. Kalau itu untuk kendala paket gitu Pak. Oke. Itu saja sih Pak untuk kelas 7. Oke. Oke, saya udah mencatatnya, sudah merekapnya tentang permasalahan yang disampaikan oleh Bu Riri. Pak Wira, kira-kira pendapat Pak Wira, ketercapaian materi Pak Wira tadi itu bisa diukur enggak? Apa Pak, suaranya betul? Ketercapaian materi Pak Wira setelah direncanakan materi yang akan disampaikan hari ini, bagaimana Pak Wira mengukurnya ketercapaian materi tadi itu? Tercapai, belum tercapai, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak, suara Bapak sedikit putus-putus, dan sudah mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Bapak yang dimana yaitu untuk pencapaian materi hari ini. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu Wira mengasih berupa soal yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3 yang dimana yaitu dirangkum menjadi satu untuk ujian UH-nya. Dan untuk Pak, pembelajaran itu mungkin sudah menurut Wira sudah tercapai dan sudah bisa anak-anak itu dimengerti, dan mungkin ada juga siswa itu dia tidak hadir di Zoom dan malah dia mengisi di GCR yang Wira berikan di GCR itu Pak. Nah untuk itu Wira menggarisbawahi, maka dari itu
menggarisbawahi anak-anak tersebut. Contohnya itu si Alensky itu sama si Samuel. Nah, jadi si Alensky ini Pak, dia tidak pernah masuk Pak. Wira tanyakan ke temannya yang lain bahwasanya dia itu katanya sering bolos teacher katanya kan. Terus ya konfirmasi juga sama teacher Ashley yang dimana dia wali kelas 8. Nah, kita tanyakan ke Bu Ashley dan Wira screenshot bukti dia tidak masuk, dan Wira sudah mengkonfirmasinya ke si Allen ini. Dia membacanya Pak WA Wira, cuman dia tidak membalas WA Wira tersebut, hanya meread dari WA Wira tersebut. Nah, untuk yang lainnya itu sangat aktif ya Pak ya, yang bisa Bapak lihat tadi di dalam grup Zoom itu, anak-anak semuanya itu bisa memahami dari apa yang Wira sampaikan dan tujuan kompetisi Wira, KD Wira, dan materi Wira yang Wira sampaikan. Ya alhamdulillah bisa tercapai dan bisa dipahami oleh anak-anak kelas 8 tersebut. Oke, dari beberapa kesulitan siswa yang sudah disampaikan tadi itu, baik Bu Riri ataupun Teacher Wira, bagaimana kira-kira persiapan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya ya Pak? Ya, apa langkah-langkah persiapan? Tentu semakin hari tentu ada semakin peningkatan. Dengan adanya kesulitan tadi itu, ada tidak solusi-solusi lain untuk pertemuan berikutnya? Nah, terima kasih Pak. Untuk langkah pertemuan berikutnya itu mungkin Wira lebih dari segi apanya dulu Pak, dari penggunaan Zoom-nya itu mungkin Wira akan menggunakan lebih baiknya itu laptop Pak. Karena di sini Wira menggunakan Zoom, menggunakan HP gitu Pak. Jadi ketika Wira membuka apa namanya itu Pak, materi pembelajaran hari ini, otomatis kamera Wira yang di sini itu dia keluar Pak, tidak tertampil di layarnya itu Pak. Jadi langkahnya itu mungkin Wira akan menggunakan laptop agar Wira juga bisa melihat apa namanya itu Pak, sebelum memulai aktivitas pembelajaran Wira juga bisa melihat siswa-siswa atau siswi, dan juga Wira bisa juga menampilkan video atau tambahan apa nama materi di layarnya itu, dan wajah Wira juga mungkin bisa kelihatan. Mungkin itu saja Pak. Mungkin Wira besok ini harus menggunakan laptop agar performa Zoom itu menjadi lebih baik. Itu saja Pak. Kalau Teacher Riri, pertemuan untuk berikutnya gebrakan kita sebagai guru penggeraknya, kira-kira untuk pertemuan berikutnya apa yang menjadi daya tarik untuk siswanya? Wira atau Teacher Riri? Bukan Teacher Riri, tapi Teacher Riri. Oh, Teacher Riri Pak. Suaranya tidak terdengar, Teacher Riri. Ya, suara tidak terdengar. Suara Ibu di mute ya. Ibu. Oke Pak, bisa diulangi lagi Pak? Oke, tentu yang namanya pembelajaran tentu semakin hari semakin ada peningkatan, ada gebrak-gebrakan, ada sugesti. Tentunya untuk kedepannya kira-kira Bu Riri menyajikan apa sehingga anak-anak itu merasa sugestinya untuk bertemu dengan Bu Riri itu memang luar biasa. Kira-kira apa yang Bu Riri lakukan untuk pertemuan berikut? Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kalau untuk bagaimana sugesti anak-anak itu kepada saya ya Pak ya. Nah, saya mungkin ya di awal pembelajaran ya Pak ya, saya bikin anak-anak itu untuk bagaimana cara dia tuh memperhatikan saya. Nah, jadi jangan kadang kalau kita belajar secara daring nih Pak, kadang-kadang anak-anak cenderungnya cepat bosan. Mungkin saya lebih ke anak-anak bagaimana saya mendekatkan diri kepada anak-anak secara emosional. Jadi apa yang saya bicarakan, apa yang saya perintahkan, mereka pun akan mengikuti apa yang saya perintahkan kepada mereka. Jadi mungkin saya mendekatkan diri mereka dulu, bikin enjoy dulu, bikin senang dulu kepada dia, kayak anak-anak. Jadi dengan secara tidak langsung anak-anak mungkin tersugesti, wah teacher ini
asik ya belajar dengan teacher ini. Nah, dengan itu metode atau pembelajaran materi yang kita berikan kepada mereka akan nyambung juga sama mereka Pak, akan seru juga. Wah, harus kerjakan nih tugas Riri nih. Nah, seperti itulah contohnya Pak. Oke, Teacher Riri, saya sudah catat untuk sugesti untuk agar menarik pertemuan dengan siswa ke depannya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya mungkin saran untuk Teacher Riri dan Pak Wira. Hari ini saya akan namanya mengobservasi observasi lapangan. Jadi hasil observasi itu ada beberapa hal yang sudah saya catat, yang sudah terima masukan dari Bu Riri dan Pak Wira. Mungkin salah satu yang harus disiapkan untuk guru itu Zoom itu sebenarnya kan pengganti media kelas. Pengganti kelas kita pakai Zoom. Nah, jadi di dalam Zoom itu kita tidak beranggapan kita di rumah dengan anak-anak. Yang pertama, jangan kita beranggapan bahwa anak-anak itu di rumah, saya di rumah, berarti terjadi jarak. Nah, kalau bisa dijadikan psikologinya itu bahwa kita memang berada di depan kelas mereka. Nah, kalau di depan kelas mereka, kalau kita sebagai guru itu tentu ada beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama, tentu materi ajar. Nah, yang kedua, materi ajar itu kalau bisa di-share. Jadi Pak Wira menyampaikan dengan handphone. Kalau dengan handphone tentu agak sulit ya. Nah, kalau nggak punya laptop di sekolah kan bisa kita mengajar. Kita kan udah buka plan untuk itu ya. Minggu kemarin udah usah buka gitu di sekolah. Jadi materi itu di-share. Kemudian modul kan udah biasa juga ya. Kemudian buat slide, buatkan slide-nya itu catatan-catatan PowerPoint, kekuatan, poin, inti. Jadi inti daripada pembelajaran kita itu kita buatkan berbentuk slide-nya gitu kan, sehingga anak-anak itu tentu lebih menarik sama dia. Nah, jadi kalau ngomong, kalau hanya menunjukkan wajah saja, tentu bagi anak-anak kadang-kadang tentu tidak ada. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu kan ada istilahnya itu beri dicatat, aku ingat. Nah, kan gitu ya. Nah, kalau dilakukan ada beberapa istilahnya itu kalau kita dengar aku lupa kadang-kadang. Jadi supaya dia tidak lupa dibuatkan materinya di-share. Satu sedang saya tiap hari itu saya harus membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kemudian nanti adalah untuk men-share materi. Kita kan ikut juga kemarin materi dengan Ibu Pramita ya. Nah, itu kan disusunnya materinya itu. Wajahnya kan sedikit kelihatan. Yang banyak kelihatan itu kan materinya. Jadi kita dengan materi yang kita tampilkan itu tentu sugesti anak-anak itu untuk belajar itu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, metode yang akan kita pakai ini saran juga. Anak-anak tadi kan disampaikan permasalahannya, tidak ikut, tidak menghadiri dengan proses pembelajaran kita. Ini saran untuk guru-guru. Kebetulan saya kalau ngajar pagi-pagi ini saya tetap berdua-berdua atau bertiga-bertiga. Kita rekam, tadi makanya saya tawarkan bisa tidak direkam tempat guru di tempat Wira. Tidak bisa, biar saya yang rekam di sini. Saya pakai Windows 10 dengan kontrol Windows tambah W, dia akan merekam nanti aslinya. Nah, ya direkam. Jadi pembicaraan kita ini direkam ini. Jadi kalau sudah kita rekam, kalau Bu Riri ulang dengan WA, umpamanya kan makan waktu juga direkam, nanti di-share lagi di kelompok kelasnya. Jadi anak-anak yang tidak ikut atau anak-anak yang ingin mengulang pembelajaran kita hari tadi bisa dilihat videonya. Jadi berbeda dengan tahun yang kemarin Bu Riri. Kalau yang tahun kemarin itu kan videonya lahir duluan. Yang sekarang ini ngajarnya duluan, videonya kemudian. Direkam saja dulu video pembelajaran kita hari ini, rekam saja, natural. Apapun yang kita bicarakan sifatnya natural, tidak perlu diedit-edit. Apa yang kita omongin sama anak, itu yang kita rekam. Jadi anak-anak yang tidak adil itu kita kirim sama dia. Jadi anak-anak yang ingin mengulang pembelajaran itu dengan merekam itu, dengan men-share materi itu, otomatis dia tentu akan lebih menarik lagi. Jadi beberapa orang guru sudah saya sampaikan metode yang seperti itu, karena saya dengan Pak Wira, dengan Bu Riri baru hari ini observasinya. Mungkin saya akan masuk terus, akan melihat sehingga anak-anak kita ini memang betul-betul kita perhatikan. Jadi saya bangga juga guru-guru kita sudah melakukan Zoom. Zoom bukan hanya untuk tugas, tapi Zoom adalah untuk PBM. Jadi kalau Zoom hanya memberikan tugas, terlalu besar biayanya. Tapi kalau tugas, share materi kita, itu akan lebih bermanfaat. Jadi kalau memang punya kesulitan nanti, silakan saja datang ke sekolah. Silakan datang ke sekolah, pakai komputer sekolah, siapkan materinya, di-share dan direkam.
Nah, rekam-rekam itu silakan diambil untuk koleksi Bapak dan Ibu. Ambil sebagai koleksi, isi YouTube-nya terus. Nah, saya terus terang bisa tetap saya rekam. Nanti akan saya bagikan hasil rekaman ini kepada Pak Wira sama Bu Rudi untuk sekedar diingat-ingat saja. Jadi kesimpulan hari ini yang pertama, guru buatkan materinya. Ya kalau KD itu diri, Pak Wira itu lebih tahu daripada saya. Buatkan materi. Yang kedua, buatkan PowerPoint-nya. Power, kekuatan, poin, inti. Inti materi itu dibuatkan. 1 atau 3 slide tidak apa-apa. Nah, kemudian lakukan interaksi dengan siswa. Kemudian untuk Pak Wira, khusus untuk Pak Wira, tadi Pak Wira Anda buka kamera, sehingga anak-anak saya lihat juga tidak buka kamera. Jadi seakan-akan dia dengar radio. Kalau dengar radio tentu dia tidur. Tidur nanti kita kan susah kontrolnya. Jadi Pak Wira bukakan kamera Pak Wira sebagai contohnya. Anak-anak juga buka kamera. Itu untuk Pak Wira. Baik, Pak. Ya. Kemudian untuk Buri ada satu orang anak tadi saya lihat di zoomnya si apa tuh ya, si Sacio ya. Kalau nggak salah dia di atas mobil tadi Bu Ridi. Coba ditindaklanjuti nanti. Mungkin di atas mobilnya kemana dia tuh sama orang tuanya atau gimana. Dia tidak belajar. Dia di atas mobil. Ada gantungannya saya lihat tadi di atas mobil. Ini di atas mobil dia belajar ini. Tapi tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir ya ini untuk umum saja. Karena kita berada di dalam ruang kelas. Ini untuk pakaian itu Ridi. Mohon maaf ya. Kalau Bu Ridi pakaian itu memang seperti sekolah juga. Kalau baju kaos, tentu anak-anak itu nanti misalnya kita tidak formal gitu ya. Pak Wira oke, pakai baju batik, atau Buri kita juga berpakaian seragam. Jadi sehingga nanti anak-anak kita itu dia tidak ada merasakan dia itu jauh dengan kita. Tapi kalau kita bebas berpakaian itu, tentu dia beranggapan kita lebih santai. Jadi formal, hadapi mereka dengan formal, sehingga nanti suasana belajar itu tetap seperti di sekolah. Kita harus sepakat bahwa corona, kita Zoom ini bukan disebabkan oleh corona, ya. Kita Zoom meeting ini bukan disebabkan karena COVID. Kita Zoom meeting ini karena teknologi yang sudah membuat seperti itu. Jadi terserah mau kapan PPK ini berakhirnya, mau kapan kita tatap muka itu kita terpikirkan lagi. Saya lebih enak seperti ini malah, saya bisa komunikasi dengan Bapak sekali berdua-dua. Saya bisa masuk sekali bertiga, masuk kelas saya bisa. Tapi kalau manual kan satu-satu kelas saya masuk, habis waktu kan. Tapi dengan seperti ini enak. Jadi anak-anak bisa menerima pembelajaran. Sehingga nanti anak-anak yang betul-betul belajar itu bisa akan kita lihat secara natural. Oke, terima kasih yang jelas untuk hari ini. Semuanya good, bagus, baik semuanya. Cuma ada peningkatan-peningkatan yang perlu kita tingkatkan untuk kedepannya. Terima kasih, mungkin Bapak dan Ibu akan melanjutkan pembelajarannya. Waktunya sudah terpakai pula sama saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala kekurangan yang diberikan oleh sekolah sehingga ke depan kita tetap try and try, coba dan coba lagi, coba akhirnya kita dapat yang betul-betul sempurna. Jadi demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salib ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya Pak. Oke.